Protes kenaikan tarif listrik dengan mendatangi kantor PLN Kota Depok, Jawa Barat. Sejumlah warga mengaku mendapat tagihan listrik tidak wajar hingga 5 kali lipat. Hingga hari ini kantor PLN Rayon Kota Depok, Jawa Barat masih didatangi warga. Puluhan warga menyuarakan protes karena tagihan listrik mereka membengkak. Padahal pemakaian listrik terhitung normal. Sejumlah warga mengaku tagihan listrik bulan ini melonjak hingga 5 kali lipat. Paling tinggi biasanya berapa, Pak? 180 paling tinggi. 180. Sekarang jadi berapa, Pak? Sekarang jadi 1.550.000. Artinya keberatan ya, Pak? Ya? Keberatan ya, Pak? Ya keberatan lah. Ini bengkak kali biayanya. Ada 114. dari 140 jadi 350. 114. Lebih kan ada biaya adminnya kan 300. Sementara itu, pihak PLN menyebut lonjakan tarif karena tidak adanya pembacaan meter pada masa PSBB periode Maret dan April. Sehingga pada periode ini PLN menerapkan sistem baca mandiri dan hitung rata-rata pemakaian per 3 bulan. PLN itu tidak ada kenaikan tarif listrik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, PLN juga tidak ada subsidi silang yang berkaitan dengan bantuan pemerintah terkait daya 450 VA ataupun 900 VA yang kemarin sudah diumumkan oleh pemerintah mendapatkan gratis ataupun diskon 50%. Protes warga Depok ini terjadi sejak 3 hari lalu. Ratusan warga menggeruduk kantor PLN karena merasa tagihan listrik mereka tidak wajar selama masa PSBB. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemkot Surakarta, Jawa Tengah mengaku tidak bisa membayar tagihan listrik kantor dan fasilitas publik. Hal ini karena anggaran Pemkot telah tersedot untuk penanganan COVID-19. Pemerintah Kota Solo sudah kehabisan anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kota Solo, Jawa Tengah. Hal ini berdampak pada sejumlah tagihan seperti di perusahaan listrik negara atau PLN. Dalam 1 tahun, Pemkot Solo menghabiskan miliaran rupiah untuk membayar biaya penerangan jalan umum dan rumah dinas. Kirim surat ke sana, dan kemarin kan juga ditanya oleh gubernur, apa benar Pemkot tidak bisa bayar PLN? Saya jawab, iya. Dan nanti kita minta untuk penundaan pada tahun 2021. Gimana Pak Nuni? Tapi belum dijawab oleh PLN, ya nanti coba jawaban dari PLN nanti seperti apa. Mau jeneng kita minta penundaan, ya dampaknya listrik ya jangan dimatikan. Oh, gitu. Karena ini kan belum dihitung Iya, Pak. antara 450 watt yang digratiskan. Iya. Ini kan ada pengaruhnya dengan PJU. Yang 950% ini juga ada pengaruhnya dengan PJU lah, sehingga kalau pembebasan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait kenaikan tagihan listrik selama PSBB sudah bergabung bersama kami Bob Syaril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN. Selamat sore Pak Bob. Selamat sore Mbak Anita, Mbak Aprilia. Baik, Pak Bob, ini ada protes terkait kenaikan tarif listrik ini berasal dari berbagai kalangan, salah satunya di Pemkot Solo. Sebenarnya Pak Bob, apa yang menyebabkan kenaikan tarif listrik terutama di masa PSBB ini? Ini juga pernah dibahas sekitar 1-2 bulan lalu di mana masyarakat mengeluhkan tagihannya ini naik hingga 2-3 kali lipat. Terima kasih Mbak. PLN sangat menyadari betapa masyarakat mengalami keterkejutan, tetapi kita harus ingat bahwa pemakaian dalam bentuk rupiah itu mudah sekali dalam menghitungnya. Pemakaian atau rekening listrik itu didapat dari perkalian antara jumlah pemakaian KWH dikali tarif yang ada. Tarif kita ini sejak tahun 2017 tidak mengalami kenaikan. Sekarang di PSBB juga tidak ada naiknya, tetap saja. Artinya kalau matematika biasa, kenaikan pemakaian. Baik.
Nah, pemakaian Di ini media kenapa sosial bisa kemarin naik? sempat ramai Pak Bob bahwa mereka Ya. meterannya tetap sama, namun tagihannya melonjak. Kalau yang seperti itu bagaimana Pak? Meterannya tetap sama, mungkin angkanya yang harus berubah, Pak. Bagaimana? Meterannya tetap Iya, maksudnya sama, tetapi angka meterannya sama, angka meterannya, maksudnya tidak iya. berbeda jauh dengan bulan-bulan sebelumnya, namun tagihannya naik Pak. Patut dilihat, Mbak, karena meteran kita itu berada di persilnya pelanggan. Artinya pelanggan itu setiap saat bisa melihat, setiap saat bisa mencatat, setiap saat bisa menilai itu apakah benar atau tidak. Kalau memang salah, silahkan dilaporkan. Tetapi kenaikan kita di dalam bulan Mei itu dan April adalah dua hal yang penting. Pertama, akibat COVID. Karena dia COVID itu tentu saja kita pelaksanaan beberapa kegiatan karena kita PSBB, semua diminta oleh pemerintah untuk stay at home, untuk tinggal di rumah dalam rangka memutus mata rantai virus COVID-19. Itu pertama. Artinya banyak kegiatan kita di rumah. Kegiatan kita di kantor untuk buat laporan pakai komputer sekarang kita laksanakan di rumah. Kegiatan di kantor kita menganalisa-analisa, kita kegiatan di rumah. Di kantor kita kerjanya ada AC, tapi dibayar kantor. Kalau di rumah nggak dibayar kantor, kita sendiri yang membayar AC-nya. Dan AC-nya itu pasti bekerja sama seperti di kantor. Karena kita itu adalah manusiawi. Manusiawi kita ingin kenyamanan itu sama seperti di kantor. Maka kita pakai AC. Itu dipakai. Yang kedua, pada bulan April dan Mei, itu bagi umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Kecenderungan kita dari tahun ke tahun, Mbak. Itu kalau bulan puasa, pasti kenaikan karena kita kecenderungannya mereka memakainya pakai banyak. Pak Bob kan sejak PSBB ini tidak ada petugas yang mencatat tarif listrik. Contohnya seperti di rumah saya yang tinggal di dalam klaster tidak ada petugas pencatat listrik walaupun tagihannya naik hingga 2 kali lipat gitu Pak. Sejauh ini pelaporan lewat WhatsApp banyak dikeluhkan oleh masyarakat katanya tidak mendapat feedback yang seharusnya gitu Pak. Ada Mbak, kalau feedbacknya pasti ada pada waktu kita meter, kemudian disampaikan data Anda sudah diterima. Pasti ada itu Pak, karena WhatsApp itu kita ada autoboard di situ. Setelah diterima, masuk di verifikasi, langsung dijawab dengan autoboard. Itu otomatis Mbak. Baik. Mungkin saya, dan itu pulsanya kita nggak habis karena kita bayarnya bukan pakai pulsa tetapi bayar langganan. Nah yang kedua itu, sekali lagi pada waktu Maret awalnya PSBB, pada Maret minggu ketiga, itu mulai pemerintah mengumumkan dan merekomendasikan untuk tinggal di rumah. Pada saat itu juga PLN sangat patuh kepada pemerintah karena ini harus memutus rantai. Memutus rantai kita supaya kita tidak menyebarkan virus, jadi tidak mencatat. Pak Bob, lalu bagaimana skema pembayaran melalui cicilan Pak? Informasinya bisa dilakukan ya Pak ya? Bisa. Itu juga karena itu saya cerita dulu Mbak. Kita misalnya pengandaian, ya Pak ya. Kita beli misalnya biasanya itu setiap bulan 5 kue untuk kita makan. Tetapi pada waktu 5 kue, pada waktu PSBB, kita makan menjadi 7 kue di bulan Maret. Karena kita PSBB butuh banyak. Tetapi PLN karena kita tidak mencatat datang ke tempat, kita karena kuenya kita letakkan di tempat versi pelanggan, mereka makan 7 tapi kita catat 5, kita tagihkan 5. Artinya masih ada 2. Pada bulan April mereka makan 5 lagi, makannya adalah karena lebih panjang lagi, makanya ini Mbak supaya ada sedikit kalau kita melihat. Pak Bob, mohon maaf karena waktu yang terbatas begitu, tapi ada program cicilan begitu ya, betul ya Pak ya, informasi ya? Kita memberikan solusi kepada pelanggan, sehingga nanti yang kelebihan tadi yang lagi carry over bisa dicicil pada 3 bulan berikutnya melalui cicilan yang akan ditambahkan dalam pemakaian bulan Juli, bulan Agustus. Baik. Terima kasih Pak Bob Syari, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore Pak. Selamat sore. Pemirsa, aktor Dwi Sasono siang tadi dipindahkan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur untuk menjalani rehabilitasi. Dwi Sasono akan direhabilitasi selama 3 hingga 6 bulan karena terbukti tidak terlibat dalam jaringan narkoba dan mengalami ketergantungan. Dikawal ketat oleh tim penyidik Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, aktor Dwi Sasono keluar dari ruang tahanan Polres Jakarta Selatan.
Suami dari penyanyi Widi Mulia ini akan direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Setelah permohonan asesmen yang diajukan disetujui oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Jangan di pintu bang, abangnya jangan di pintu bang. Proses rehabilitasi Dwi Sasono akan berjalan selama 3 hingga 6 bulan ke depan. Meski direhabilitasi, proses hukumnya akan tetap berjalan. Sebelumnya, Dwi Sasono ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 26 Mei lalu di kediamannya di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Polisi menemukan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 16 gram. Dari Jakarta, Sofian Firdaus dan Rio Manik, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait rehabilitasi Dwi Sasono sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon AKBP Vivik Jangkung, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Ralat ya. Pangkat saya masih Kompol, bukan Kompol. Baik, Kompol Vivik. Terima kasih atas koreksinya. Ibu, sejauh ini apa yang menyebabkan Dwi Sasono akhirnya direhabilitasi? Ya, seperti dari hasil interogasi kami, memang DS mengaku secara terang-terangan dia kalau tidak menggunakan ganja pada saat kesulitan tidur, ada rasa kurang begitu rileks, dia menggunakan ganja ini. Dan ini sangat sering dia alami, susah tidurnya, dan dia mengaku bahwa jika dia menggunakan ganja saat dia kesulitan tidur atau dia merasa tidak merasanya nyaman pada dirinya, setelah dia menggunakan, itu malah sebalik yang dirasakan. Ini yang membuat dia ada rasa ketergantungan, dalam arti jika dia tidak menggunakan, dia tidak bisa tidur nyenyak, bahkan sama sekali tidak bisa tidur. Begitu. Itu pengakuan saat dilakukan interogasi. Dan dari hasil itu, dari pihak keluarga melalui lawyer mengajukan asesmen, dan kami menanggapi ajuan dari asesmen dari lawyer, lalu kita kirim ke BNNK Jakarta Selatan untuk dilakukan asesmen, dan hasilnya sesuai dengan apa yang dikeluhkan. Ketergantungan itu dirasakan dan hasil dari asesmen itu terbukti. Baik, terima kasih Kompol Vivik Jangkung sudah bergabung dan berbincang bersama.